Banners, bagaimana kabarnya? Masih pakai wifi tetangga dengan cara yang ilegal? Ya, sama sekali kayak saya. Dan saya akan merangkum lagi sebuah alur cerita film Boy and the Angel yang dirilis tahun 2018 yang menceritakan seorang pemuda yang ingin cepat kaya tanpa harus bekerja. Penasaran dengan alur ceritanya? Langsung saja kita langsung ke alur ceritanya. Berlatar di Las Vegas yang menjadi habitatnya Mbah Zeus, kisah akan berfokus pada seorang pemuda bernama Michelle yang merupakan pelayan salah satu kasino di Las Vegas. Di mana sebenarnya Michelle baru 3 bulan bekerja di sini, tapi nampaknya sudah sangat akrab, lebih tepatnya so akrab dan so asik dengan semua karyawan senior yang ada di sini. Dan ya, Michelle ternyata adalah seorang konatris atau sebutan untuk seorang penipu ulung yang penipu untuk mendapatkan uang. Dimana Michelle sengaja bekerja di selama 3 bulan di kasino ini untuk memahami situasi dan kondisi agar aksinya bisa berjalan dengan mulus tanpa adanya risiko tertangkap ataupun ketahuan oleh pihak keamanan di tempat ini. Pertama, Michelle membuat pengalih perhatian menggunakan mesin pengocok kartu yang memang sudah disabotasi sebelumnya. Kemudian bermain lempar dado menggunakan dado magnetis yang bisa dimanipulasi. Yang karena tak puas dengan hanya memenangkan taruhan kecil di meja biasa, Michelle pun pergi ke lantai VIP menggunakan lift yang sebelumnya sudah disabotase. Sehingga ia dapat dengan mudah mematikan dan menyalakan lampu lift yang membuatnya dapat menukar uang asli dengan uang palsu yang disembunyikan di dalam langit lift tersebut. Step 1. Fireworks. High-income players will be invited to the VIP hall. Tiba di meja VIP dengan para pemain kelas atas, Michelle pun kembali menunjukkan persiapan matangnya ketika ia menggunakan kacamata berteknologi tinggi yang seolah-olah bisa melihat tembus pandang yang setelah jutaan dolar berhasil didapatkannya. Dan sebagian pemain telah meninggalkan dan tiba-tiba muncullah pemain baru bernama Alex yang dengan begitu beraninya meng-all-in semua uangnya. Sehingga Michelle yang merasa tertantang pun penuh percaya diri pun ikut all-in juga. Ya, Michelle mendapati kartunya berubah bentuk yang sepertinya penglihatannya semua yang ada di ruangan ini memang sudah disirap atau diganti oleh si Alex ini. Dan benar saja Alex berhasil mengambil semua uang Michelle termasuk uang yang disembunyikan di atas lift. What did you do to me? Where's my money? Take it. Take all. Dengan Michelle yang justru tertangkap oleh pihak keamanan di kasino ini. Perkenalkan, beliau bernama Victor, sang pemilik kasino yang mengaku mengalami kerugian sebesar 5 juta dolar akibat kekacauan ini. Sehingga Michelle diminta bagaimanapun caranya harus mengembalikan 5 juta dolar tersebut dalam waktu 7 hari. Tak tahu harus kemana mencari uang sebanyak itu, Michelle pun pergi ke bar sekaligus kasino kecil-kecilan milik sahabatnya bernama Samsul ini. Yang di situ Michelle tak sengaja melihat kalung dengan simbol persis seperti ada tato di lengan pria yang bernama Alex tadi. Di mana Samsul ini menjelaskan bahwa simbol tersebut merupakan simbol untuk dunia supranatural atau gaib yang dalam sudut pandang ilmiah dan para praktisi hipnotis biasa disebut sebagai alam bawah sadar. Setelah Michelle menceritakan tentang kemampuannya bernama Alex tadi, Samsul pun menyimpulkan bahwa kemungkinan si besar Alex ini adalah seorang yang punya bakat untuk mengubah perilaku orang lain, yang dalam bahasa sederhananya adalah atau bahasa kitanya dengan alias yang bernama ilusi penglihatan. This symbol, what does it mean? Now normal people can also get into the world of Setelah membaca semua isi halaman pada buku riset Samsul ini, Michelle akhirnya percaya dengan dunia alam bawah sadar yang sudah dijelaskan tadi, yang kebetulan di buku ini terdapat daftar nama-nama orang yang punya kemampuan psikis seperti Alex. Sehingga Michelle memutuskan untuk membentuk sebuah beranggotakan orang-orang dengan bakat untuk bisa masuk ke dalam alam bawah sadar. Yang pertama ada si Ton, pengendali alat-alat elektronik, di mana penghasilan kecilnya sebagai supir taksi membuat Michelle bisa dengan mudah merayu dan membujuk Tony untuk mau bergabung dalam kelompok yang sedang dibentuknya. Kedua, ada Eric si telekinesis yang mampu menggerakkan benda-benda kecil, yang karena Eric adalah orang kaya yang sering dengan selek dengan ayahnya, tentulah ia tidak bisa dibujuk menggunakan uang, sehingga Michelle memberi tawaran lain yang worth it, yaitu petualangan.
Ketiga ada si Kevin, si tukang hipnotis sekaligus penderita autisme yang kebetulan sedang menjadi seorang pasien di salah satu tempat rehabilitas, di mana Michelle memanfaatkan keuluguannya dan kepolosannya dengan menawari ia kebebasan dan hal-hal menyenangkan dengan cara mengajaknya kabur dari tempat tersebut. Less than 6. Di mana Michelle melakukan simulasi di tempat Samsul ini untuk melatih kekompakan sekaligus trial sebelum terjun ke situasi yang sebelum terjun ke dalam situasi yang asli. I'm bet on 6. 300. Leon? Di mana kekacauan akhirnya terjadi setelah ketiganya lepas kendali, alias tidak bisa lepas begitu saja yang harus tetap dalam pengawasan si Michelle ini. What have you done? Namun karena tidak mungkin mengawasi mereka dalam waktu yang bersamaan dan tidak mungkin menggunakan alat komunikasi yang bisa menimbulkan kecurigaan, Michelle mau tidak mau harus merekrut seorang dengan kemampuan telepati, alias membaca pikiran dan komunikasi lewat pikiran, yang orang tersebut jatuh kepada seorang gadis bernama Veronica, yang kebetulan sedang menjadi incaran orang-orang yang ingin memanfaatkan kemampuannya. I think you lost something. No. They're in your power. Number 1. Scene beralih ke si Alex sedang menemui seorang bernama Gordon yang ternyata adalah ayah kandung Michelle, yang memang menjadi dalang di balik aksi Alex tadi. Diketahui jika hubungan Gordon dan Michelle sudah lama kurang baik selama 10 tahun yang lalu. Bahkan mereka tidak berkomunikasi, tidak pernah bertemu sama sekali, yang karena gengsi harus mengajak ketemuan secara langsung. Maka Gordon mengutus Alex untuk menggagalkan rencana Michelle yang sudah disiapkannya selama 3 bulan lamanya. Kembali ke Michelle dan timnya yang sudah lengkap, di mana Michelle ingin mereka berempat melakukan sekali lagi demonstrasi tepat di depan umum dengan membuat kepanikan kecil seperti seolah-olah ada gempa yang sedang terjadi. Setelah memastikan kekompakan anggota timnya, kini Michelle hanya tinggal merubah penampilan mereka. Setelah semuanya persiapan sudah matang, mereka pun langsung meluncur ke salah satu kasino untuk meruap uang sebanyak-banyaknya. Okay, we need a 10. Tell it. Tony, stop! You'll get us caught! I don't know. Something easy? Namun di tengah perjalanan menuju arah pulang, Michelle dan tim pun diikuti oleh 2 mobil misterius yang mencoba mencegat mereka, entah apa tujuannya. Dan ternyata itu adalah si Victor, pemilik si kasino, dan antek-anteknya yang bermaksud untuk mengambil semua $10 juta dan mengklaim jika yang 5 juta lagi untuk mengganti kerugian yen waktu yang tenaga yang ia keluarkan. Namun yang paling utama dari penyergapan ini adalah Victor. Rupanya sudah mengetahui kekuatan dari keempat temannya dan bermaksud untuk merekrut mereka untuk bekerja di kasinonya, yang tentu saja tujuannya adalah untuk membuat para penjudi ketar-ketir.